Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini tentu saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kematian Tuhan Yesus. Karena hari ini sangat istimewa. Saya menamainya dengan hari paradoks, hari yang penuh dengan misteri. Sekaligus juga hari yang menjawab semua misteri yang terbesar yang pernah ada. Paradoks karena hari ini Tuhan mati. Penyelamat tidak selamat. Apa yang terjadi? Dan bagaimana kita memahami paradoks ini? Hari ini Tuhan yang adalah Allah menjadi manusia untuk melayani dan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan hari ini Tuhan membuktikannya. Dia sungguh-sungguh menjadi manusia, bukan pura-pura menjadi manusia. Dan karena itu dia menderita dan mati. Bagaimana Tuhan mati? Bagaimana penyelamat tidak selamat? Disitulah misterinya. Tuhan memilih derita sebagai ungkapan cinta. Tuhan memilih kematian sebagai ungkapan tertinggi dari kasih terhadap sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Disitulah kuncinya untuk memahami paradoks hari ini. Ketika kita menerima penderitaan sebagai ungkapan cinta, maka derita sudah kalah, tidak berkuasa atas kita lagi. Ketika kita menerima kematian sebagai ungkapan cinta yang tertinggi, kematian sudah dikalahkan. Kita tidak takut lagi oleh derita, tidak takut lagi oleh kematian. Bahkan kita menyongsongnya sebagai kesempatan untuk membuktikan cinta kita yang tak terbatas oleh derita dan kematian. Disitulah Allah mengalahkan penderitaan dan mengalahkan kematian. Dengan menyongsongnya, memeluknya untuk mengungkapkan cinta. Dan kemudian, 3 hari kemudian, Allah membenarkan tindakan itu. Maka kita bisa mengalahkan penderitaan. Kita bisa mengalahkan kematian bahkan dengan mencintai. Menjadikannya ungkapan cinta. Kalau kita bisa memahami rahasia ini, kita mengerti apa artinya hidup dalam kasih. Dan kita bisa karena sudah dibuktikan oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita tinggal mengikuti jalannya. Menyangkal diri, menyangkal sepenuhnya egoisme kita, kepentingan diri kita. Bahkan menyangkal seluruh keberadaan kita demi cinta. Kematian bukan keputusasaan. Kematian bukan ujung kehidupan yang negatif dan gelap. Tetapi adalah kesempatan untuk mengungkapkan cinta yang sebenar-benarnya. Kalau kita bisa hidup sejak sekarang ini atas dasar cinta, maka cinta sudah kalah. Karena kematian sebagai ujungnya bahkan dipilih sebagai pemberian diri yang total untuk mengasihi. Dan karena itu kita bisa mengerti kenapa Tuhan mati, kenapa penyelamat tidak selamat. Kalau kita hanya menggarisbawahi kebangkitan Tuhan, kita bisa tersesat. Seolah-olah yang kita cari adalah kebangkitan. Bukan. Kebangkitan adalah anugerah. Rahmat otomatis kalau kita bisa hidup dalam kasih sejak sekarang ini. Kalau kita terus mengasihi dalam suka maupun duka, untung maupun malang, sehat maupun sakit, hidup maupun mati. Kebangkitan adalah anugerah yang otomatis, yang pasti, yang niscaya kita peroleh. Maka bukan kebangkitan yang kita cari pertama-tama,
tetapi mengikuti Kristus, menyangkal diri, memeluk salib, dan kemudian meneladan Tuhan, yakin bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan memang datang untuk menebus dosa kita. Kita tetap orang-orang berdosa yang diselamatkan. Bukan supaya kita terus berdosa, tetapi supaya kita bisa bersyukur dan kemudian menyangkal diri, mengikuti Tuhan, memikul salib, dan menggunakan derita dan kematian sebagai ungkapan cinta. Maka seluruh paradoks bisa dimengerti dan kehidupan menjadi perayaan cinta kasih yang terus-menerus. Karena kemudian mengerti apa artinya menderita. Tidak lagi mengeluh, tetapi bersyukur. Kita bisa belajar juga bukan hanya dari Tuhan Yesus, tetapi juga dari para martir. Mereka hidup dengan penuh cinta kasih kepada sesama, kepada Tuhan. Ketika karena mencintai, dia harus menghadapi kematian, dia menyongsongnya dengan penuh cinta. Dan kematian tidak mampu membelenggunya. Kalah oleh kasih. Maka kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan terus-menerus berpedoman pada benar salah, baik buruk. Sangat miskin itu. Kita bisa menjadi fanatik, kita bisa menjadi kejam kalau kita berpedoman hanya pada baik buruk dan benar salah. Ujung-ujungnya kita hanya menghakimi dan tidak bertumbuh dari dalam. Kita harus melebihi itu semua, melebihi baik buruk benar salah, tetapi atas dasar cinta, motivasi kasih. Berelasi karena kasih, karena cinta, bukan karena baik, buruk, benar, salah. Bukan karena mendapatkan sesuatu, tetapi karena mengasihi. Kita kembali pada esensi kita diciptakan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Kita tidak bisa tidak mengasihi. Kita bisa tetapi kemudian kita tidak bahagia. Karena bukan untuk itu kita diciptakan. Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita berdosa. Bukan karena kita pantas untuk dikasihi sebetulnya. Tetapi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya yang adalah kasih. Maka Tuhan tetap mengasihi. Dan kita sebetulnya harus seperti itu. Dan mengasihi pertama-tama adalah menyangkal egoisme. Lawan kasih bukan benci, tetapi egois. Egoisme. Orang yang egois tidak bisa mencintai. Dan bagaimana supaya bisa mencintai tanpa batas? Menyangkal diri, ikhlas menderita, berkorban, bahkan sampai mati. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mati untuk sahabatnya. Anda dan saya mempunyai kesempatan untuk mengalahkan penderitaan dan kematian, yaitu dengan menyongsongnya mati untuk para sahabat kita, terutama mati untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu dan dibenarkan oleh Allah dengan dibangkitkan. Maka itulah kebenaran, itulah jalan. Karena itu benar ketika Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan mengikuti Tuhan, kita tahu bagaimana harus hidup. Mengalahkan derita dan kematian dengan mencintai tanpa batas. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Kita bisa karena kita ditemani. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang tanpa halangan, tanpa derita. Tetapi Tuhan akan menguatkan dan menemani. Itu janjinya. Sehingga kita bisa mampu meneladan Dia, menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian membuktikan cinta yang tak terbatas. Dengan menyongsong penderitaan dan kematian dengan penuh cinta. Dan pada saatnya otomatis, niscaya kita memperoleh kebangkitan yang mulia. Kita mampu, kita bisa. Karena Tuhan bersama kita dan Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.